Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elida Sari. Saya mahasiswa dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nomor induk saya 22078636060. Berikut kartu ujian saya. Hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi dengan mata pelajaran pembiakan tanaman, dan materi yang akan saya sampaikan adalah perlakuan khusus pada benih. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya, satu-satu. Hari ini masuk semua? Masuk ya. Abdul. Oke, Apriansa. Apri. Oke, Mirnawati. Oke, Alia. Oke, yang lainnya ada hadir? Ada ya. Oke, untuk hari ini kita akan pembelajarannya yaitu tentang pembiakan tanaman ya. Seperti minggu lalu kita sudah belajar tentang media tanaman ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perlakuan khusus pada tanaman atau pada benih ya. Untuk hari ini Ibu mau tanya ini ya ke anak-anak. Apakah benih dengan kulit yang keras dapat berkecambah dengan baik nggak? Enggak, Bu. Enggak? Oke, bagaimana? Apakah semua benih itu bisa berkecambah dengan baik? Enggak. Atau bisa berkecambah dengan waktu yang bersamaan? Enggak ya. Ini tujuan tentang pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu melaksanakan praktek menggali informasi, berdiskusi tentang perlakuan mekanis pada benih. Jadi, kulit semangka itu dia teksturnya bagaimana? Lembut atau keras? Keras. Nah, karena keras itulah yang kita lihat nanti bagaimana, apakah bisa terjadi perkecambahan. Dan selanjutnya, adapun manfaat mempelajari melaksanakan perlakuan mekanis pada benih ya, itu menambah ilmu pengetahuan kalian, juga keterampilan, sehingga ilmunya itu dapat kalian tularkan ke orang lain, dapat kalian tularkan ke diri kalian itu sendiri juga. Dapat ilmu dari apa yang kalian kerjakan hari ini, karena kita akan lakukan praktek. Bisa ya? Bisa. Pretestnya, jadi kalian nanti jawab dulu soal-soal ya, kerjakan sendiri. Kerjakan, buat nama ya, dan kerjakan soal yang Ibu berikan ya.
3 kelompok, ya, 3 kelompok. Kelompok pertama ketuanya Abdul, kedua Apri, ketiga Apri, ya, oke. Nah, yang lainnya untuk kelompoknya kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, ya. Ini LKPD-nya Ibu bagikan, ya, tapi sebelumnya jangan dikerjakan dulu, Ibu akan nanti menjelaskan materinya, ya. Jadi anak-anak, adapun mekanisme yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama, Ibu akan menjelaskan materinya dulu, ya. Selanjutnya, Ibu akan membimbing kalian untuk melaksanakan praktek hari ini, ya. Selanjutnya, hasil praktek itu kalian analisis, kalian diskusikan sama kelompok kalian, ya. Selanjutnya, setelah sudah selesai kalian menjawab yang ada di LKPD yang sudah kalian diskusikan, selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil prakteknya dan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bisa ya? Oke. Sebelum kalian memulai praktek, ya, kali ini Ibu akan menjelaskan dulu materi yang ada, yang pernah Ibu jelaskan juga dulu, lalu kita review ulang, ya. Oke, permasalahannya, ya, sebelumnya ini menjelaskan permasalahan yang akan kita cari itu bagaimana perlakuan terhadap benih semangka untuk mempercepat perkembangan. Seperti yang kita tahu, benih semangka itu teksturnya apa tadi? Keras, ya. Jadi kadang-kadang dia waktu untuk berkecambahnya itu agak sulit, ya.
bersifat invariabel atau yang kedap. Biasanya kedap itu bagaimana kulitnya? Bagaimana kulitnya? Yang keras atau yang tebal, ya. Nah, dia kedap terhadap air dan juga terhadap oksigen atau udara. Jadi dia sulit tumbuh, ya. Makanya kita adakan perlakuan mekanis, ya. Serta kulit benih yang terlalu keras menyebabkan resistensi mekanis. Jadi dia pengurangan, ya, resistensi itu, ya. Jadi dia sulit untuk tumbuh, ya. Oke. Selanjutnya, cara yang dapat dilakukan dengan perlakuan mekanis itu bagaimana? Ada beberapa macam untuk yang dapat dilakukan dengan cara mekanis ini. Yang pertama dengan mengikir. Tahu nggak mengikir? Kalian pernah nggak potong kuku? Pernah kan? Ada nggak untuk potong kuku di rumah? Ada ya. Terus ya biasanya di tempat potong kuku itu ada untuk mengikir supaya kuku yang kita potong itu tidak tajam. Ada? Nah itu dia. Itu namanya mengikir. Paham ya? Nah selanjutnya menggosok kulit benih dengan sampel. Maksudnya dengan amplas. Jadi digosok dengan amplas si benihnya, ya. Nah selanjutnya melubangi kulit benih dengan pisau. Jadi ada kulit benih yang kita lubangi dengan pisau biasanya. Yang kita lubangi itu biji-biji yang keras dan agak besar, ya kan? Contohnya kayak apa? Tahu kemiri? Tahu kan kemiri kan? Dia punya kulitnya keras, tebal, ya kan? Nah itu dia kita lubanginya dengan pisau, ya. Nah selanjutnya menggoncang-goncangkan benih. Jadi ada cara mekanis itu ada macam-macam, ya. Ada mikir, menggosok dengan sampel atau amplas, melubangi dan menggoncang benih, ya. Sampai di sini paham? Ada sedikit paham ya? Oke. Langkah kerjanya. Nah ini yang akan kalian lakukan hari ini. Langkah kerjanya: persiapkan alat dan bahan, hitung benih semangka, ya. Jadi nanti ibu kasih benih semangka, ya. 20 biji tiap kelompok, 20 biji dan 20 biji, ada 40, jadi 20 untuk perlakuan kontrol, 20 untuk perlakuan yang mekanis, ya. Kemudian siapkan media percobaan, medianya itu dia berupa nanti tempatnya nanti, ya. Selanjutnya rendam di kertas buram dalam air sampai rata dan lembab. Letakkan kertas buram basah dalam nampan plastik sebanyak 4 lapis. Nanti ya kalian praktekkan. Pecahkan bagian ujung biji semangka dengan menggunakan gunting kuku, ya, di ujungnya, ya. Letakkan biji yang sudah pecah di atas kertas basah dalam nampan dan tutup dengan lapisan kertas basah. Amati setiap 24 jam daya kecamatan biji yang telah diberikan perlakuan dengan tetap menjaga kelembaban media kertas, ya. Oke. Nah, ini dia yang akan kalian kerjakan hari ini, ya. Oke, nah sekarang kalian bisa mulai duduk berkelompok, ya.
kapan dia nanti mulai tumbuh berkecambah, mana yang duluan tumbuh kecambahnya, itu kalian cek, ya kalian buat nanti laporannya, dilihat ya. Mungkin untuk prakteknya mungkin hanya ini untuk hari ini, tapi tetap setiap hari, setiap 24 jam kalian cek si benihnya itu ada nggak muncul kecambahnya atau tidak. Selanjutnya dilihat juga airnya atau kelembaban si kertasnya itu. Jadi setiap 24 jam kalian tambahkan airnya, setiap 24 jam kalian tambahkan airnya. Bisa ya? Oke, anak-anak, kalau yang sudah selesai? Sudah selesai. Oke, ya kalau yang sudah hasil kalian itu yang ada benihnya, yang sudah dapat perlakuan dan kontrol itu pindahkan ke meja sana. Silakan dipindahkan dan juga alat-alatnya kembalikan ke depan. Ayo, silakan. Dibuat ya, ini ya, mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang mana? Ayo. Oke, sudah alatnya kumpulkan. Bersihkan ya tempatnya, jangan berantakan. Tisunya apanya, sisa-sisanya ya, sisa-sisa dari kulitnya itu jangan berantakan, buang ke tempat sampah ya. Dirapikan. Kalian diskusikan, nanti kita presentasikan masing-masing. Ayo silakan dicari literaturnya, bisa dari buku, bisa dari internet, dari mana saja ya. Oke, silakan.
meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman walaupun tanpa diberi perlakuan khusus. Tanaman sudah dapat tumbuh, berkembang dan berproduksi. Kedua, sebutkan bagaimana benih semangka yang mendapatkan perlakuan mekanis atau ujung, tengah, pangkal. Jelaskan mengapa bagian tersebut yang dipilih. Jawabannya ialah ujung, karena benih yang memiliki kulit benih bersifat kedap terhadap air dan oksigen, serta kulit benih yang terlalu keras menyebabkan resistensi. Oke, sudah? Ya, oke. Selanjutnya ada kelompok lain yang mau bertanya. Silakan. Selain benih semangka, sebutkan contoh benih lain yang dapat perlakuan secara mekanis dan sebutkan cara. Oke. Selain biji semangka, ada benih kemiri dan biji pare. Tahu kemiri? Tahu pare tahu? Nah, itu juga sama, dapat perlakuan mekanis seperti biji benih semangka. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, biji pare itu hampir sama dengan biji semangka ini perlakuannya, yaitu dengan dipotong dengan potong kuku, ya kan? Selanjutnya kalau yang kemiri itu biasanya diletakkan dia, pecahkan, jadi dia bisa keluar si cabangnya. Oke, bisa dipahami? Oke, ada lagi yang bertanya apa lain? Ya. Ada berapa teknik perlakuan untuk benih? Kemudian teknik perlakuan pada benih ada 3. Salah satunya, contohnya pertama perlakuan secara mekanis, kedua perlakuan secara fisik, Satu lagi, ada 3 tadi? satu lagi secara kimia. Satu lagi secara kimia. Oke, sudah? Bisa dipahami? Oke, ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. 1. Mengapa benih semangka perlu mendapat perlakuan? Karena untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman semangka tersebut. Bagaimana cara melakukan perlakuan mekanis pada biji semangka? Caranya sebelum dikecambahkan, biji semangka itu diletakkan dulu dengan menggunakan gunting kuku. Mengapa perlakuan mekanis dapat mempercepat percambahan? Dikarenakan hal ini disebabkan air lebih cepat meresap atau masuk dalam biji sehingga biji lebih cepat tumbuh. Oke, itu dia hasil diskusi atau jawaban dari kelompok 2. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Apa yang dimaksud dengan perlakuan khusus benih? Yang gede suaranya. Perlakuan khusus benih adalah perlakuan terhadap benih dengan tujuan untuk mematangkan formasi benih, mempercepat perkecambahan benih, dan mencegah adanya patogen yang terbawa benih. Gak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Cepatnya maju kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melakukan perlakuan mekanis pada benih semangka? Potong bagian ujung biji semangka dengan menggunakan jepit kuku. Perlakuan mekanis dapat mempercepat perkecambahan. Hasil pengamatan eksperimen ini menunjukkan bahwa dengan memberikan perlakuan secara mekanis berupa memecahkan kulit biji pada biji semangka, non biji dapat mempercepat terjadinya perkecambahan. Sebutkan apa saja tujuan perlakuan pada benih. Perlakuan khusus tanaman adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Ya, jadi perlakuan pada benih secara mekanis dilakukan agar pertumbuhannya tanamannya itu akan baik, ya. Apa saja yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecambah? Faktor yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecambah. Secara umum benih akan segera berkecambah jika disemai pada media yang cocok dengan lingkungan yang sesuai. Akan tetapi seringkali terjadi benih yang disemai sudah melewati batas waktu yang ditetapkan, tetapi tetap tidak mau berkecambah. Ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ayo.
Iya. Oke, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pelajaran kita hari ini? Benih semangka perlu mendapat perlakuan dikarenakan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas. Baiklah, berarti kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini semuanya setelah kalian menyimpulkan, ya, yang pertama untuk mengatasi terlambatnya benih berkecambah, maka sebelum benih dikecambahkan perlu diberi perlakuan terlebih dahulu. Kalau yang hari ini perlakuannya apa? Perlakuan mekanis, ya. Selanjutnya, umumnya perlakuan mekanis dipergunakan untuk memecahkan biji yang mempunyai kulit yang bersifat impermeabel terhadap air, maksudnya itu tahan. Ya, jadi dia tahan terhadap air dan oksigen atau udara. Serta benih yang terlalu keras menyebabkan resistansi mekanis. Jadi dia akan berkurang susah untuk dihancurkan, ya. Selanjutnya, kesimpulannya, cara yang dapat dilakukan dengan perlakuan mekanis antara lain dengan mengikir, menggosok kulit benih dengan amplas, melubangi kulit benih dengan pisau, dan menggoncangkan benih. Ya, oke. Kira-kira paham hari ini? Paham ya?